Kejaksaan Negeri Purwakarta resmi menahan 3 tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran belanja tak terduga (BTT) bagi karyawan yang terkena PHK saat pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2020. Ketiga tersangka tersebut adalah Tito Firman Hidayat, mantan Kadisnaker Trans Purwakarta, Asep Surya Komara, mantan Kadinsos P4A Purwakarta, dan Agus Gunawan, mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta. Kasipitsus Kejari Purwakarta Nana Lukmana mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditahan oleh Kejari Purwakarta setelah dilakukan pemeriksaan selama 8 jam, sebelum ketiga tersangka penyalahgunaan anggaran BTT COVID-19 itu ditahan. Nana menyebutkan bahwa pihaknya telah memintai keterangan dari 800 saksi. Dari 800 saksi yang diperiksa, Nana mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya potongan penyaluran BTT COVID-19 kepada karyawan yang terkena PHK. Adapun penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Purwakarta yang mengungkap kerugian negara hingga Rp1.849.300.000. Nana mengatakan, ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, berlapis. Sementara itu, salah satu kuasa hukum tersangka, yakni Dur Nasir menyebutkan bahwa sudah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun, ia mengatakan bahwa Kejari Purwakarta telah menggunakan haknya untuk tersangka segera ditahan. Itu dengan proses pertama sesuai permintaan itu. Tiga orang itu seperti apa? Iya, hari ini sesuai dengan jadwal untuk ketiga tersangka yang hari ini kita lakukan penahanan itu dijadwalkan memang hari ini diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan dimulai lebih kurang jam 9 tadi pagi. 2 orang selesai lebih kurang jam 12, jam 1 sudah selesai, cuma yang satu lagi yang datang siang. Akhirnya kita periksa lebih kurang dari jam 2 mulainya sampai jam 1 sore. Nah, setelah itu terus kita putuskan hari ini mereka langsung dilakukan penahanan di Kutai. Itu mungkin. Ada upaya penangguhan dari pihak tersangka? Ada, mereka mengajukan untuk penangguhan penahanan, cuma dengan pertimbangan dari kita, terus mereka persetujuan dengan ibu, kita tetap hari ini mereka kita lakukan penahanan di Kutai. Mereka ini terjerat atau disangkakan pasal apa sih Pak? Untuk pasal sangkaannya kita gunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Pasal sekannya itu pasal 2 dan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 3, atau pasal 9. Iya. Ya. Penetapan tersangka kan sekitar 2 bulan yang lalu dan hari ini baru dilakukan penahanan. Itu kenapa itu? Gini, penetapannya pas kita dan itu berhubungan dengan kita melakukan pemeriksaan ulang untuk penetapan tersangka karena dari awal sprintnya adalah sprint umum, terus untuk penetapannya di sprint khusus. Jadi setiap pemberkasan kita periksa ulang saksi lagi, dan itu membutuhkan waktu hingga hari ini ditambah-tambah juga berhubungan dengan pemeriksaan saksi ahli dan hasil dari auditornya itu. Jadi yang membuat kita baru hari ini panggilan sebagai saksi dan hari ini kita tahan. Berapa banyak saksi yang dilakukan pemeriksaan? Sebenarnya kalau untuk pertama itu lebih kurang hampir 800-an lebih. Cuma untuk sepertinya kita ulang lagi lebih kurang 50-60 orang. Dari ketiga tersangka itu perannya apa aja? Perannya yang pertama itu selaku salah satu kadis ya, kadis, yang kedua kadis, yang ketiga itu salah satu ketua partai serikat. Ya. Nah, dari perannya masing-masing itu yang untuk 2 orang kadis itu
tidak melakukan verifikasi dan validasi, ya kan, terhadap orang-orang yang diusulkan berdasarkan permintaan yang diusulkan oleh yang ketua syarikatnya itu, hingga menyebabkan tidak tepat sasaran sesuai dengan keputusan SK yang dikeluarkan. Berarti ada dugaan kong kali kong mungkin? Untuk sampai sekarang itu tidak dilakukan verifikasi dan validasi aja, ini menyebabkan bahwa penyaluran terhadap bantuan bansos terhadap karyawan yang kena COVID itu realnya setelah kita lakukan pemeriksaan, bantuan itu masih kepada ada karyawan yang masih bekerja, ya kan? Terus malahan ada beberapa fakta karyawannya bukan karyawan malah yang diberikan. Untuk dana korupsi kan hampir banyak ya 1,8. Siap. Apakah ada uang yang masuk ke 2K di situ? Sampai detik ini belum ada di situ, cuma perannya dari yang 2K di situ karena tidak melakukan tusinya itu melakukan verifikasi dan validasi, berakibat penyaluran itu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam SK. Kerugian negara. Ancaman hukuman mereka, Pak? Untuk pasal sesuai dengan pasal sangkaan, Yang paling berat itu pasal 2 ayat 2 itu sampai dengan dapat diancam dengan hukuman mati. Bisa diulang Pak untuk ancaman? berakibat penyaluran itu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam SK. Kerugian negara. Ancaman hukuman mereka, Pak? Untuk pasal sesuai dengan pasal sangkaan, Yang paling berat itu pasal 2 ayat 2 itu sampai dengan dapat diancam dengan hukuman mati. Bisa diulang Pak untuk ancaman? yang paling berat itu pasal 2 ayat 2, ancaman maksimalnya sampai dengan hukuman mati. Itu pasal. Terus Pak, dari para tersangka ini ada upaya mereka untuk mengembalikan kerugian negaranya ada nggak? Sampai detik ini belum ada di detik ini. Sampai detik ini belum ada. Nah kalau untuk penyitaan aset tersangka itu bagaimana, ada nggak Pak? Kita lagi melakukan aset bersih dan kemungkinan kita bakal upayakan maksimal untuk uang penggantinya nanti. Satu lagi Pak, mungkin untuk kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan para tersangka ini, kerugiannya itu lari kemana Pak uangnya Pak? Dari hasil pemeriksaan sebentar saat ini. Kalau berdasarkan pemeriksaan itu dalam artian uangnya dibagikan, ya kan? Cuma karena tidak dilakukan verifikasi dan validasi, ya kan, sesuai dengan tupoksinya tadi, jadi tidak tepat sasaran. Jadi diberikan kepada karyawan yang yang masih bekerja, terus dan seolah-olah dia masih karyawan padahal bukan. Mulai Dan juga di situ tuh berdasarkan yang sudah kita lakukan, mengusulkan data-data itu terungkap bahwa dengan data yang diberikan hingga diesakan itu ada pemotongan yang dilakukan sebesar 200.000 per orang dari penerimaan lebih kurang 10% nanti. Yang harusnya berapa? 2 juta. 2 juta setelah diterima dengan usulan tadi itu ada pemberian, bentuknya dipotong lah, jadi dipotong dan itu informasinya katanya itu digunakan untuk pembangunan. Ternyata setelah kita periksa pembangunan ada dan diakui bahwa berdasarkan hasil keterangan uangnya masuk kantong. Kantong siapa? Yang ketua syarikat tadi. Jadi yang 10% itu 50% diambilnya dan 50% dibagi untuk PUK. Pak, bisa diulangi lagi untuk total nominal diduga kerugian negara itu berapa banyak sih? Totalnya berdasarkan hasil
penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari kejaksaan kita, ya kan, auditor dari kejaksaan tinggi, itu totalnya sebesar 1.800 lebih kurang 1,8 miliar sekian. Dari total anggaran? 2 miliar. Berarti yang disalurkan hanya 200. Sebenarnya itu tersalurkan semua, cuma karena tidak sesuai dengan SK. Dan kenapa dihitung, karena berdasarkan penelitian bahwa ada yang emang benar-benar diterima oleh orang yang tepat gitu. Hitungan kita lebih kurang 52. Jadi dari 1.000 itu 52 kita akui itu sesuai tepat sasaran maksudnya gitu. Oh, dari 1.000 penerima 1.000 penerima hanya 50 lebih kurang bukan 52, 87 ternyata. Lagi ulang Pak. Ya, jadi dari 1.000 orang ada 87 orang yang sesuai dengan SK. Jadi sesuai dengan bahwa itu disalurkan kepada karyawan yang emang betul-betul kena imbas pandemi COVID-19. Sisanya 900 berarti manipulasi data. 900 itu berdasarkan hasil pemeriksaan itu ada masih bekerja, ada yang sudah di PHK tapi jauh sebelumnya, dan juga ada yang emang dia nggak tercatat sebagai pekerja. Itu ada 3. Itu 900 itu ada 3. Atau